Alhamdulillah, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa silaturahmi via online ya. Bersyukur sekali ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan ya, kejayaan, tentunya ketinggian dan suasana yang luar biasa hari ini, dan juga kita berikan salawat serta salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwa kita beruntung punya pemimpin yang luar biasa yang bisa menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah hingga saat ini zaman yang modern ya. Ya, kita syukuri ya dengan kondisi yang saat ini. Jakarta Timur, Masya Allah, Komaduddin Sobari, Alhamdulillah ya. Pasuruan, Komaria Ulfa, Alhamdulillah. Jadi gini ya, kesempatan kita ya hari ini kita live via Facebook ya. Buya Yuk Sidoarjo, Alhamdulillah ya. Ini memang ya nanti akan kita bahas. Ini sebuah sinyal ya, sebuah sinyal di tengah pandemi apa ya, COVID-19 ini ya. Ya ini ya, kalau kita ngomong dari guru kita ya, Ustadz Nasrullah, ini berkah ya. Ini tanda ya, ini tanda bahwa kita itu sudah mau dapat gitu loh. Ini langkah-langkahnya sudah mau dapat keajaiban ya. Tinggal kita bagaimana benar-benar siap. Nah, saat kita benar-benar siap dan kita benar-benar bisa lah ya, bisa jalanin ini dengan kondisi yang memang norma-normanya Allah, maka insya Allah ya keajaibannya datang ya. Bu Eni ya, gambar suara jelas ya. Wah, Pak Anas dari Banyuwangi nih, Alhamdulillah ya. Jadi obat nih ya buat Banyuwangi yang beberapa bulan, bahkan hampir mendekati 1 tahun ya saya nggak bisa silaturahmi ke Banyuwangi ya. Oke. Jadi alasan saya mau jelaskan dulu alasan saya ya. Mungkin teman-teman yang sudah berteman saya di FB ya, beberapa hari yang lalu saya sempat posting satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan ini yang menjadi dasar saya awalnya ya. Selain kita harus dipaksa ya, lockdown ini ya, harus dipaksa untuk benar-benar di rumah ya, aktivitas semua di rumah, kita dipaksa. Tapi itu sinyal. Nah, cuma dengan kondisi seperti itu, sinyalnya banyak sekali yang datang. Nah, ya. Sinyal apa aja itu Mas Bayu? Ya sederhana, kemarin yang saya bikin di status saya ya. Ada satu pertanyaan ya, ada pertanyaan di postingan saya yang mungkin teman-teman yang sudah berteman di FB saya sudah tahu, dan ada yang beberapa komen ya. Saya ngasih beberapa 3 pertanyaan seingat saya itu ya. Bagaimana respon kita saat ada persoalan ya? Yang pertama itu, apa kita bisa tetap tersenyum? Nah, ya. Selanjutnya yang kedua, bagaimana saat nama baik kita bahasanya dicemarkan, atau mungkin ada yang menginformasikan nama baik kita sedang tidak disejukkan ya. Ya, apakah kita bisa tetap merespon itu? Nah, ya, jadi nama baik saat kita dicemarkan, apa bisa merespon positif? Terus yang ketiga, saat kita diancam, apa kita bisa tetap tenang? Nah, ya,
Itu pertanyaan saya yang kemarin saya posting di FB. Ya tentu saya tahu ya, ada beberapa yang mungkin Mas Bayu nggak bisa, Mas Bayu ya langsung dek ya, dek rasanya itu belum bisa merespon dengan semua itu. Saat ada persoalan bisa tersenyum, saat ada nama baik di, mungkin mungkin ada yang mengungkit-ungkit kita dulu ya. Ya saya paham, kita bukan orang yang baik, terutama saya sendiri ya. Saya sendiri bukan orang yang baik, saya bukan orang yang suci, saya orang yang banyak dosa. Jadi saat itu muncul, gimana respon kita? Ya gunakan ilmunya. Nanti kita akan bahas ilmunya ya. Gunakan ilmunya. Jadi kita tahu, oh ini sinyal. Ini sinyal ternyata Allah luar biasa datengin sinyal-sinyal tanda-tanda ini, langkah-langkah untuk dapetin keajaibannya. Nah, selanjutnya kalau ada yang ngancam gimana Mas Bayu? Ya tetap apa bisa respon kita dengan positif atau tenang ya. Ya kita pakai lagi ilmunya. Ya. Kita pakai ilmunya bagaimana stepnya, langkah-langkahnya bisa mulai kita jalankan dan insya Allah bismillah keajaiban bisa datang ya. Alhamdulillah ya, Bu Rahmat Sidoarjo, Pak Rahmat, sorry, Pak Rahmat Sidoarjo ya. Ella, saya kok gak bisa buka ya videonya? Masa gak bisa ya? Coba deh ya, yang lain bisa ya? Gambar saya coba feedbacknya dong. Ini ada Bu Ella nggak bisa lihat. Kediri hadir. Pak Bu Alif Nawati ya, Singgi, Dian Agustin ya, Nyimak. Ya itulah. Oke saya lanjut ya. Itu kemarin postingan saya yang saya kasihkan ya, postingan saya yang saya kasihkan. Dan ada beberapa yang komen ya. Sebenarnya itu saya mau kasih kisah dulu ya. Kisah saya tadi kenapa Mas Bayu kasihin itu status, kasihin itu postingan, kasihin itu pertanyaan. Itu kenapa Mas Bayu berikan itu? Itu berdasar dari pengalaman saya. Dan itu pengalaman 2 hari sebelum saya munculkan postingan itu. Dan ternyata saat saya, atau mungkin kita bisa nyikapin semuanya dengan tersenyum saat ada persoalan, bisa tenang ya saat kondisinya kita ada yang mengancam, dan kita tetap nama baik kita, mungkin ada yang mungkin lagi ngejelekin ya, atau mungkin dibikin informasi yang nggak bagus atau mengungkit-ungkit kita dulu ya, kita tetap berespon positif. Maka di pengalaman saya, kisah saya beberapa hari itu, tahu-tahu sore harinya itu ada transferan, 2 transferan masuk ke rekening saya. Dan saya juga nggak ngerti, ya Allah, ternyata gini ya. Saya makin sadar artinya ini sinyal, ini tanda saat kita benar-benar siap ya, benar-benar siap itu datang kok ya, cepat kok datangnya keajaibannya Allah itu, gitu loh ya. Ya maka sekarang nanti kita akan sharing bareng ya, kita akan sharing bareng. Nanti mungkin kalau memang masih ngejar ya, kita mungkin ada beberapa pertanyaan juga boleh ya. Tapi sekarang saya buka dulu beberapa kisah saya dari postingan tersebut. Ya tentunya ya. Oke, saya mau nyapa dulu beberapa ya. Bu Ika Yuniati. Ini seingat saya beliau Jember ya. Malang jelas bagus gambarnya dan suaranya, alhamdulillah. Mungkin jaringannya yang ibu tadi ya, Bu Ella tadi ya. Mbak Puspita Kediri, alhamdulillah ya. Nah itu tadi ya. Jadi saya ingin sharing sebenarnya kita hanya perlu lebih siap dan teliti lagi dengan sinyal-sinyalnya Allah. Kalau di magnet rezeki kita sudah sadarin ada 7 langkah ya, 7 langkah keajaiban. Nah, kita itu berada di mana sekarang Mas Bayu gitu ya. Ini sebenarnya kita saat itu tuh kondisinya sudah posisi di ketiga ya. Yang pertama apa sih langkah 7 langkah itu Mas Bayu? Yang pertama ya kita buka perisainya, sudah tahu ya, kita buka perisainya. Terus yang kedua kita pakai garis kebenarannya ya. Kita pakai jurus turunkan garis kebenaran, bahwa saya salah di luaran pasti benar, saya salah di luaran pasti benar ya.
Saya salah di luaran pasti benar ya. Jadi itu diungkapkan dalam hati, dalam diri, bukan dalam percakapan, bukan dalam chat, bukan dalam pesan, bukan dalam yang lain, enggak. Tapi itu dalam diri kita dengan kondisi contoh di postingan saya tadi ya. Saat ada persoalan datang, kita kenapa harus tersenyum? Ini tanda, sinyal ya. Tanda sinyalnya bahwa ini Allah mau kasih hadiahnya nih. Ini Allah mau kasih permennya nih. Cuma sekarang lagi dikasih bungkusnya. Nah, bungkusnya apa? Persoalan itu. Nah, persoalan itu adalah bungkusnya. Ya, persoalan itu adalah bungkusnya. Maka kita bagaimana responnya? Ya responnya tersenyum dong. Mau dapat hadiah masa kita harus cemberut? Enggak. Kita harus tersenyum. Ya Allah, sekarang Engkau datengin satu persoalan ini ya Allah. Ya sudah, mungkin memang nggak gampang ya Allah di hati saya, di sekarang diri saya nggak gampang. Cuma saya yakin ya Allah ini pasti ada hadiahnya. Nah, jadi kita selanjutnya bagaimana responnya? Langsung tersenyum, bersyukur bahwa kondisi persoalan yang datang di kehidupan kita, ini ternyata sinyalnya Allah mau datengin nih permennya, mau datengin nih keajaibannya, gitu, ya. Suara mesinnya mas, maksudnya mesin apa ya? Suara mesin apa ya ini Mas Ahmad ya? Apa? Oh mesin mesin ini ya, mesin pompa air ya. Oh iya iya, ya mesin pompa air tadi ya. Mohon maaf ya. Ya itu backsound kita ya, backsound kita siang hari ini. Oke oke. Selanjutnya ya, saat kita bagaimana persoalan itu kita tahu itu, oh itu jurus Paradox of Candy, itu bungkus permennya. Maka siap-siap dengan permennya. Maka saat semua yang kedua ya, yang kedua dari postingan saya dulu ya, dari postingan saya dulu. Saat nama baik kita ya, ada yang mungkin mencemarkan, ya mungkin ada yang ngungkit lagi yang dulunya, oh kamu dulunya sekarang sok alim ya, kamu dulunya gini, kamu sekarang mungkin ya. Dalam saya kasih kisah saya ya, biar gampang. Saya kasih kisah saya dari pengalaman postingan saya tersebut ya. Ya tentu ya dari teman-teman yang sudah pernah ikut kelas saya kan menceritakan kisah saya ya. Saya juga punya amanah, ya. Saya juga punya amanah dan amanah itu sedang saya usahakan bagaimana bisa terlunasi semua lah ya. Ya mungkin hanya tinggal beberapa angkanya nggak begitu besar dibanding yang awal ya. Yang awal itu mirip-mirip sama mobil yang kalau di kelas saya kan ya, saya sampaikan amanah saya mirip-mirip dengan mobil Alphard ya. Cuma alhamdulillah sekarang hanya sekitar tinggal beberapa aja, nggak sampai ya. Senilai ya mungkin senilai nggak nyampe senilai mobil. Nah itu. Cuma itu masih ada, iya masih ada. Ya. Nah di era yang sekarang ya, era corona ini, COVID-19 ini semuanya online. Bahkan debt collector pun online. Bayangkan, nggak datang ke rumah ya. Walaupun dia datang ke rumah sudah bisa kita hadepin ya. Ya mohon maaf, sedang kita usahakan ya. Insya Allah semoga kalau dapat rezeki langsung kita kasih. Ya itu kalau kita datengin. Tapi saat online gimana? Mereka sudah nggak pakai kayak gitu-gitu. Mereka sudah pasti nyebar kemana-mana ya. Teman-teman kita pasti, apalagi eranya sekarang, mohon maaf ya, eranya sekarang dari teman-teman kita, saudara kita debt collector ya. Ya kita sambil doa juga ya, kita doakan mereka semua biar Allah kasih satu perbaikan ya. Karena mereka, saya yakin mereka juga nggak nyaman kok di situ. Dengan kondisi seperti itu bekerja di situ nggak nyaman kok. Karena harus nagih seperti itu dengan cara yang nggak bagus. Mereka sebenarnya nggak nyaman kok. Maka bagaimana respon kita? Ya kita kasih doa. Ya Allah semoga kasih kehidupan yang lebih baik. Ya. Buat mereka gitu, kita kasih doa. Ya. Nah, di Mas Bayu gimana Mas Bayu? Ya alhamdulillah ya, saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Di situ sebagai cermin saya. Alhamdulillah ya. Bu Ovi baru hadir ya ke diri. Cermin gimana Mas Bayu? Ya ini di kisah saya dulu ya. Sebelum saya bahas tentang magnet rezekinya, saya bahas tentang kisah saya. Jadi postingan saya tersebut saya munculkan agar kita punya satu
apa ya, benar-benar kita siap gitu loh, siap dengan sinyal-sinyal yang Allah kasih. Selanjutnya kita juga siap pastinya akan dapat keajaibannya. Nah, di kisah saya tadi itu saat sudah bisa saya merespon semuanya dengan positif, tenang dan tersenyum. Sore harinya Allah kasih 2 transferan dan nilainya lumayan itu besar. Nilainya lumayan besar-besar. Padahal saya di rumah. Saya nggak ngapa-ngapain, ya. Saya nggak ngapa-ngapain, ya. Ya hanya mungkin hanya belajar, baca buku, baca artikel itu aja ya. Tapi dengan kondisi yang siap menerima, Allah juga akan datangin juga permennya. Nah, itu dia. Jadi tinggal sekarang teman-teman ya, sahabatku semua di sini bagaimana ya, siap atau tidak dengan sinyal-sinyal Allah. Di kisah saya tadi saya lanjutkan. Debt collector pun online. Dia mungkin ke teman-teman saya dari mungkin dia sosial media saya gitu. Nggak apa-apa. Dia ngomong, saya kan namanya kan saya bongkar semuanya. Bagaimana ya, sampai bahasanya saya nggak bisa nemukan bahasa yang positif ya dia ya. Intinya saya sebar namamu ya, biar tahu nih ya, ternyata seorang Bayu ini dia punya gini. Ya saya terima kasih. Maksudnya terima kasih gimana? Dia mengingatkan saya bahwa ternyata saya masih banyak dosa. Saya masih banyak dosa. Dosa saya masih banyak dan dia mengingatkan saya, akhirnya saya ya Allah iya. Ya Allah iya saya masih punya dosa itu. Ya sudah saya akhirnya ya sudah silakan kalau itu menurut Bapak senang, menurut Bapak bahagia, silakan. Yang menggerakkan hati bukan manusia kok. Yang menggerakkan hati itu Allah kok. Jadi saya ngoneknya kemana? Langsung ke Allah. Saya hanya dalam hati saya gini, ya Allah terima kasih sudah diingatkan saya bahwa saya masih punya kewajiban dan saya masih punya dosa yang belum terselesaikan. Terima kasih ya Allah sudah Engkau kasih sinyalnya, maka insya Allah saya siap juga dengan ikhtiar, dengan kondisi yang saat ini saya mencoba untuk bagaimana memperbaiki semuanya. Ya itu, jadi responnya walaupun nama kita disebarin yang nggak bagus, ya belajar lah ya. Saya juga sama-sama belajar, jadi belajar. Tapi saya hanya meyakini saat kita benar-benar merespon semuanya dengan tenang, dengan positif, dengan tetap kita tersenyum, tunggu aja ya. Tunggu aja, keajaibannya mau datang itu. Nah, ya, keajaibannya mau datang. Tuh, terus ada yang ngancam-ngancam yang lain-lainnya. Ya, nggak apa-apa. Makanya kita tadi saya ngomong, doain aja lah orang-orang yang seperti itu. Mereka sebenarnya kalau saya boleh bertanya ya, komunikasi gitu berdua gitu ya, saya tanya. Dia pasti nggak nyaman kok kerja di kondisi yang seperti itu. Dia harus tekan orang, dia harus seperti itu dengan nggak nyaman kok mereka. Cuma ya sudah, kita apa yang bisa kita lakukan ya sudah, kita kasih doa yang terbaik buat dia. Nah itu dia, itu dalam kisah saya, postingan saya kemarin ya. So ya sudah, hadapi dengan semuanya tersenyum, dengan tenang dan terus berpositif. Gak apa-apa, lanjut aja. Gak usah setelah itu dapat gini, aduh Mas Bayu gini kok gini ya lebih baik kita ngerengek ke Allah lah ya. Ngerengek ke Allah biar Allah segera datengin solusinya. Nah ya, so sekarang kita lihat ya, kita lihat dalam kondisi yang saat ini luar biasa informasi yang sudah kita tahu ya di pemberitaan dengan COVID-19 ini. Harus dipaksa kita benar-benar apa ya, nggak bisa kemana-mana ya, di lockdown, kita harus di rumah, kita semua aktivitas di rumah. Ada beberapa yang mungkin tetap, Mas Bayu saya tetap kerja, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Cuma ya tetap kita harus jaga dan artinya tetap waspada ya. Waspada bukan berarti suudon ya, tetap husnudon. Husnudon itu tetap prasangkanya baik, tapi kita jaga-jaga. Nah ini dia sinyalnya, Allah sudah kasih sinyal. Allah kasih sinyal nih. Di magnet rezeki kita tahu. Di magnet rezeki kita tahu ada yang namanya 7 langkah keajaiban. Nah, kondisi sekarang Mas Bayu kita berada di mana? Nah, bagi saya ini sebenarnya sudah di posisi ketiga keempat. Jadi sudah langkah level yang ketiga dan keempat.
Ya kita tahu ya, yang pertama apa Mas Bayu? Tadi sudah saya sampaikan ya. Sabri Mojokerto, alhamdulillah ya. Yang pertama apa Mas Bayu langkahnya? 7 langkah keajaiban. Yang pertama adalah kita bongkar perisai. Ya, kita tahu ya. Kita bongkar perisai kita akui banyak kita banyak dosa, yang akhirnya apa? Ya kondisi saat ini datang untuk kita semua, ya bahkan dunia ya, kita banyak dosa. Mungkin artinya kita pakai kendaraan ya setiap hari keluar itu emisinya bagaimana buat dunia. Nah, itu kan apa itu juga perisai Mas Bayu? eh Ya bisa jadi itu perisai ya secara nggak langsung. Maka sekarang Allah paksa dengan kondisi saat ini kita suruh beresin semua perisai-perisainya. Nah ya, selain perisai-perisai yang lainnya yang pribadi ya. Nah, yang pertama ada perisai. Yang kedua apa Mas Bayu yang kedua? Kita pakai turunkan garis kebenaran. Ya apapun yang ada di luaran ya kita nggak usah nunjuk-nunjuk. Contoh mungkin ya kita mungkin ada pemberitaan yang banyak sekali yang ada di alumni saya ya, di grup alumni saya, kelas yang alumni gabungan sih ini ya, itu kemarin ya mohon maaf ya, ini akan menjadi kita diskusi. Ada seorang kades ya, kepala desa yang bagus ya, menjamin dengan semua warga-warga sekitarnya saat lockdown, dia kasih jaminan-jaminan gini ya. Terus habis itu ada yang merespon yang kita responnya mungkin nggak positif ya, wah lebih bagus daripada si ini, lebih bagus daripada si ini. eh Kita nggak perlu pakai itu dah, kita nggak perlu pakai itu, karena kalau kita nerapin menunjuk ya ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah, itu berarti kita sedang menunjuk diri kita gitu loh ya, bahwa kita sebenarnya kita pakai garis kebenaran itu kita tinggikan. Jadi bagaimana Mas Bayu penerapannya dari garis kebenaran ini? Ya sudah, kita teliti diri kita. Ini adalah syarat, ini adalah sinyalnya kita diminta lebih teliti dengan perisai-perisai kita. Kita diminta dengan Allah ya, bahwa kita harus teliti dengan perisai-perisai kita. Diminta benar-benar saya salah. Mungkin kemarin saya kurang menjaga kebersihan di keluarga, di rumah, di lingkungan. Ya saatnya sekarang kita mencoba terus jaga kebersihan, bersin ya. Dulunya kita bersin seenaknya, batuk seenaknya. Sekarang enggak, kita sudah mulai ya pakai masker, kita tutup ya, kita punya adab. Nah itu padahal adab itu sudah diberikan, adab itu sudah sudah banyak hadis ditunjukkan, tapi kita nggak pakai itu. Nah sekarang Allah paksa itu, Allah paksa kita pakai adab itu. Nah itu langkahnya bagaimana? Langkahnya di garis kebenaran. Jadi kita nggak usah nunjuk kemana-mana, saya yang salah, iya saya yang salah ya. Sekarang bagaimana terus? Ya kita perbaikin semuanya ya, kita perbaikin. Saya yang salah, kenapa saya nggak bisa berdampak ke orang-orang sekitar saya? Kenapa ya saat mungkin bahkan lebih luar biasa lagi sekarang nuansa, mohon maaf ya, nuansa PHK, luar biasa sekarang ya. Banyak sekali alumni saya yang japri ke saya, Mas Bayu, saya dapat bungkus permen, saya barusan di PHK dan saya harus di mana Mas Bayu? Nah ini adalah jawaban saya ada di live ini. Jawaban saya ada di live ini. Ini sekarang lagi prosesnya, lagi sinyalnya Allah mau datengin. Kita mau dinaikin level kita mau dinaikin derajat kita sama Allah, dan Allah lagi ngasih sarananya. Maka kita siap-siap di sini, kita siap-siap ya. Bu Eka Tuban hadir ya, Malang hadir alhamdulillah. Nah kita harus sinyalnya harus benar-benar jeli melihatnya. Yang pertama tadi perisai, yang kedua adalah garis kebenaran, yang ketiga kondisi sekarang lockdown, WFH ya, semua dipaksa untuk di rumah, social distancing, itu semua adalah proses goa keajaiban. Kita dipaksa karena Allah pengen ngasih tuh hadiah, Allah pengen kasih tuh keajaiban, Allah pengen kasih tuh permennya. Maka kita dipaksa, kita benar-benar dipaksa ya. Dipaksanya dengan kondisi pasti yang positif tentunya ya. Maka tugas kita apa? Tugas kita hanya sinyalnya harus teliti saja itu.
Oh ini Allah mau datengin, ya Allah alhamdulillah gitu ya. Jadi ini gua keajaiban, ini langkah keadaan gua keajaiban ya. Bu Elo Sidoarjo hadir ya, Pak Hans, alhamdulillah Kediri ya, Bismillah ya. Itu langkah yang ketiga ya, perisai, garis kebenaran, doa keajaiban. Nah, sudah kita lanjut ya. Oke, sebelum saya lanjut nih ada yang tanya nih, bagus Bu Arina Rengginang. Bagaimana Rengginang Lorju? Oh, jualan rengginang ya. Lorju itu dari bahasa Madura, berarti dari Madura ini Bu Arina. Bagaimana ikhlas pada tumbukan pertama? Mungkin awalnya mengucap astagfirullah, tapi setelahnya kita pasti mengeluh. Kenapa begini, kenapa begitu? Justru kebalik ya. Setelah kita astagfirullah itu bentuk pengakuan kita perisai. Astagfirullah, saya punya dosa. Allah kasih persoalan ini biar kita sadar dengan dosa kita. Maka selanjutnya bagaimana? Kita terapin juga, perkuat dengan garis kebenaran. Saya salah memang, kemarin saya kenapa nggak seperti ini, nggak seperti ini, seperti itu. Terus bagaimana untuk yang lainnya? Ya sudah, kita mulai masuk ke gua keajaiban, deketin ke Allah, perbanyak. Sekarang fasenya, sekarang stepnya, langkahnya adalah kita masuk ke gua keajaiban, perbanyak deket ke Allah ya, perbanyak deket ke Allah. Mohon pencerahannya ya itu ya. Jadi kita teliti, kita lagi di mana posisinya. Nah ini tadi saya bahas ya, sampai ke gua keajaiban. Ini Allah kasih sarananya, kita berada di gua keajaiban. Makanya tadi saya ngomong, Mas Bayu, kondisi saat ini berada di berapa? Di langkah ke berapa, Mas Bayu? Bagi saya ini di langkah kelima. Bagi beberapa orang yang lain mungkin perlu dirasakan. Lagi berada di mana? Saat kita sudah siap dengan perisai, saat ada persoalan, kenapa kondisi saat ini kita sadar dengan itu, maka kita mengakui itu dan kita mau kembali dekat ke Allah, kita connect ke Allah langsung, maka kita sudah berada di posisi ketiga levelnya, langkah yang ketiga. Nah langkah yang keempat apa Mas Bayu? Langkah keempat ini detox rezeki. Detox rezeki gimana Mas Bayu? Dan ya saat ini detox rezeki. Sinyal yang pertama detox rezeki apa Mas Bayu? Sederhana ya. Saat kita sudah terima bungkusnya, ya Allah ini bungkusnya, saya nggak bisa aktivitas, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa mungkin kegiatan-kegiatan yang sebelum kemarin lockdown kita bisa anggap semua kegiatan, sekarang nggak bisa. Ya ini sedang proses detox, karena proses detox itu pembersihan. Contoh lagi ya, kita punya tabungan, nih ya. Alhamdulillah sudah kemarin dapat tabungan orderan gini ya, ngumpuk nih orderan. Setelah itu kita sekarang dipaksa nggak bisa aktivitas dan dipaksa kita pakai itu semua tabungan buat masa sekarang ini, masa lockdown ini. Ini sudah 1 bulan ya, 1 bulan. Bagi saya 1 bulan, karena seingat saya 15 Maret itu saya baru terakhir mengadakan satu kajian magnet rezeki ya di Sidoarjo. 14 Maretnya betul ya. Iya betul. Maret ya. 14 itu saya di Bojonegoro, 15-nya itu saya ada di Sidoarjo itu bikin kajian. Setelah itu sudah agenda saya semuanya ditangguhkan semua, di reschedule semua ya. Termasuk kegiatan-kegiatan di corporate semuanya juga ditangguhkan. Gak apa-apa, ini prosesnya, ini detoxnya. Ya, ini detoxnya. Ini sudah kita berada di posisi keempat. Mau dapetin keajaiban, ini posisi keempat sudah. Posisi di level yang keempat, langkah yang keempat. Maka siap-siap, tinggal dikit lagi. Nah, detoxnya gimana Mas Bayu? Ya itu tadi yang saya ngomong, tabungan ya. Awalnya punya tabungan, terus habis itu sekarang nggak bisa aktivitas, harus pakai tabungannya akhirnya. Iya, itu lagi di detox. Mungkin tabungan kemarin itu tabungannya mungkin ada yang nggak bersih, mungkin ya nggak bagus tabungannya yang ada di situ, mungkin lagi Allah bersihin. Tapi setelah itu pasti dah, saya yakin, hakul yakin, 100% yakin akan datang. Mungkin ya, nah itu diantaranya mungkin kita nggak bisa dapat rezeki, kita nggak bisa dapat penghasilan, kita dapat yang lain
Mungkin ada beberapa yang seperti itu ngerasa saat ini ya, mungkin yang saat ini ada yang merasa seperti itu. Gak bisa Mas Bayu dapat penghasilan, bahkan uang semuanya kepake, tabungan kepake. Ya itu detoxnya, Kita nggak dapat rezeki, jadinya saat ini kita pakai gitu loh. Kita pakai tabungan itu lagi proses pembersihan ya. Mungkin juga ada Mas Bayu, oke, saya masih bisa Mas Bayu dapat penghasilan ya, oke. Tapi cuma ada satu Mas Bayu, sekarang saya lagi dihina Mas Bayu. Mungkin lagi nggak ya mungkin kayak tadi ya, nama yang postingan saya jelasin tadi ya, tentang nama baik ya. Lagi nggak ini Mas Bayu, saya diuji dengan ini ya, bahkan tidak dianggap, bahkan kayak nggak dihargain Mas Bayu. Iya, ini detoxnya ya. Bahkan mungkin ada yang mungkin pasangan yang nggak ngerti, atau mungkin sekarang yang dulunya kita punya produk, punya bisnis, punya barang yang dijual, kita tawaran, terus habis itu sekarang dengan kondisi saat ini orang lagi men-save semua uangnya dijaga bener ya, berhati-hati, mau ngeluarin uang nggak berhati-hati. Akhirnya apa dampaknya? Mungkin saat kita mau nawarin apapun yang kita jual, akhirnya orang, aduh nggak dulu deh, aduh nggak dulu deh, aduh nggak dulu deh. Nah, ada yang seperti itu. Ini detoxnya, ya, lagi bersih ini level yang keempat, sudah langkah yang keempat. Jadi jadi gitu ya, dan oh ya Allah, iya ya, ini berarti lagi posisi yang keempat ya saya, iya. Cuma kita berhati-hati. Saat kita nggak bisa mensikapi itu dengan positif, kita terjun payung, kita harus balik lagi ke nomor satu. Contoh nih ya, kayak tadi pertanyaan dari ibu siapa tadi ya, mengeluh ya, siapa itu kenapa kok begini. Nah itu kan berarti nggak siap dengan sinyalnya Allah. Nah saat kita nggak siap dengan sinyalnya Allah itu, terus habis itu kita mengeluh, nah itu kita bukan di level 4, kita lagi terjun payung gimana Mas Bayu? Kita balik lagi ke nomor satu, kita balik lagi ke level 1. Kita nggak sadar dengan perisai kita nggak sadar dengan sinyal-sinyalnya Allah. Nah itu level 1, maka kita berhati-hati, sahabatku ya semua, kita berhati-hati. Bagi yang siap dengan kondisi saat ini sudah di level keempat, di langkah yang keempat, karena kita prosesnya sudah detox rezeki ya, kita siap dengan Allah ya. Jadi kita harus benar-benar teliti ya, kita teliti dengan sinyal-sinyalnya Allah. Bu Ika ya, sebelum saya lanjut, alhamdulillah pengalaman adalah guru yang terbaik nih. Ya itu memang guru terbaik, cuma tujuan kita sharing hari ini, kita belajar dengan pengalaman orang. Ya memang pengalaman terbaik adalah guru terbaik adalah pengalaman. Iya betul, saya akuin iya betul. Pengalaman kita yang kemarin kita belajar dari situ, memperbaiki diri. Cuma dari pengalaman kisah saya tadi kita juga bisa belajar. Oh berarti ini sudah sampai di sini ya Mas Bayu levelnya. Iya, itu pengalaman saya ya. Pengalaman teman-teman gimana? Ya coba rasakan sekarang. Yang bisa merasakan siapa? Teman-teman semua, sahabatku semua. Ya. Apa ini Pak Keken Noni? Oh Bu Noni ini ya. Oh Bu Noni ini, bukan Pak ini. Apa yang harus dilakukan bila kita selalu tetap berada di satu anak tangga saja? Nggak mudah naik ke anak tangga berikutnya. Hasil yang selalu didapat tidak bisa membuat saya untuk naik ke anak tangga berikutnya. Apa ada yang salah dengan amalan saya? Mohon pencerahannya. Ya itu perlu diteliti ya. Saya juga kurang mau bisa memahamin yang dimaksud dengan Bu Noni ini. Tentunya kita perlu teliti, kita posisinya bagaimana dan apa yang nggak bisa kita naik ya. Jadi gini, kita kan yang sudah siap ini sekarang sudah di level keempat, yang sudah bisa menerima kondisi saat ini, berpositif dengan kondisi yang saat ini, kita sudah berada di level 4, langkah yang keempat. Nah kenapa nggak bisa naik lagi Mas Bayu? Kadang diri kita selalu sering terbawa kondisi-kondisi yang tadi ya. Aduh kok kondisi kayak gini ini ya, mengeluh, nggak bersyukur. Terus habis itu kita
menyalahkan orang lain. Kita bukan nggak menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain. Nah, itu kita terjun lagi, mulai awal lagi dari satu, dari dua, dari tiga, nyampe di level 4, kita balik lagi, nggak bersyukur, turun lagi ke satu. Jadi itu akhirnya kita muter aja. Nyampe 4 turun lagi, nyampe 4 turun lagi, nyampe 4 turun lagi, nggak bisa naik. Karena kita apa? Kita muter aja di situ. Nah, itu tadi yang saya maksud. Kita teliti satu persatu, kita berada di mana. Nah, saat kita sudah bisa meneliti itu, maka kita bisa naik. Gitu, ya. Naik, benar-benar bisa naik, ya. Bu Ika, ya. Itu Bu Noni ya, Bu Noni tadi ya. Jadi bagaimana Mas Bayu? Coba diteliti deh ya. Coba diteliti, coba kira-kira apa yang perlu nanti kita sharingkan, boleh silakan ya. Bagi yang sudah tahu nomor saya, silakan apa ya, konsultasi langsung lah. Jadi saya bisa lebih detail posisi kita ada di mana dan kita harus bagaimana mensikapinya ya. Tapi intinya adalah penjelasan kita di sini, kita lebih siap, kita harus siap ya. Bu Ika, kemarin sore petunjuk ilahi muncul pelangi, tanda apakah Pak Bayu? Ya, itu tanda, pasti tandanya keindahan lah. Pelangi itu satu bentuk ya tergantung kita sih nyikapi bagaimana ya. Yang jelas itu tandanya Allah ya, bahwa sebenarnya kita mau dapat pelangi, mungkin itu satu keindahan ya, keindahan yang berwarna-warna beragam. Nah, itu bisa jadi ya. Ya wallahu alam, saya nggak ngerti juga, Allah kasihin yang kemarin sore bisa dinikmatin oleh Bu Ika ya. Selanjutnya tadi saya ngomong kan ya, kondisi saat ini itu berada di kondisi yang di mana Mas Bayu? Bagi saya ini berada di level yang kelima. Bagi teman-teman yang lain silakan diteliti berada di level yang mana. Tapi bagi saya ini sudah level yang kelima. Bahkan mungkin bisa jadi ini saatnya kita dipaksa untuk masuk ke level yang keenam. Bukan dipaksa ya. Satu kondisi yang apa yang bisa kita berikan untuk level keenam. Maka di level ketujuhnya nanti kita tinggal menikmatin. Allah kasih keajaibannya ya. Kelima apa Mas Bayu? Kita diuji sama Allah tentang kejujuran diri kita. Kita diuji sama Allah dengan kejujuran kita. Dengan kondisi yang saat ini ya. Kondisi saat ini. Contohnya mungkin ya. Ada orang yang mungkin ya, yang ini pengalaman buat saya, pengalaman saya sendiri ya. Sekarang kan eranya apa ya, semua disarankan untuk pakai masker gitu ya. Nah, semua pakai masker, setelah itu semua pakai hand sanitizer. Setelah itu yang lain-lain lah ya, yang tentang tentang upaya untuk bagaimana menjaga kondisi saat ini. Akhirnya kita, waduh gimana nih ya carinya? Akhirnya apa? Kita punya nih teman, punya teman jual masker, jual masker yang punyanya medis ya, yang hijau itu ya, masker yang medis bukan masker kain. Oh teman saya punya nih produksi di situ nih, oke. Berapa kamu jual ya? Ya kita nggak usah menilai orang-orang itu. Oh berarti dia posisinya lagi di sini dong Mas Bayu. Karena harganya yang biasanya cuma sekian ratus ribu atau mungkin satu box hanya berapa puluh ribu, sekarang jadi ratusan, bahkan ada yang sampai jutaan. Berarti dia posisinya nggak dong Mas Bayu. Sekali lagi ya, karena ini diri kita yang praktek untuk dapetin keajaibannya Allah. Maka kita jangan menuju orang ya. Kita berhati-hati berusaha bagaimana saya yang salah. Dengan persikapan seperti itu gimana? Ya saya yang salah ya. Kita yang salah ya. Kenapa kita nggak bisa nular ya, berbagi kebaikan tentang mungkin satu. Seharusnya yang punya masker seperti itu ya. Sekarang lagi banyak yang butuhin ya. Ya sudah, harga yang normal lah. Boleh kita ngambil keuntungan berkali-kali. Kayak saya kemarin membagikan ya di Telegram saya tentang bagaimana berbisnis ya, boleh ngambil untung berkali-kali, boleh kok. Ada kisah beberapa itu Allah kasih, bukan Allah ya, beberapa kisah itu para khalifah dulu boleh ngambil keuntungan berlipat, boleh. Cuma yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu menimbun. Nah di pengalaman saya kemarin ya, beberapa minggu yang lalu
Ya saya kan peduli, saya ada saudara banyak yang berada di RS ya. Di mana rezeki kan kita sebut RS ya, rumah sehat ya. Ada saya punya kakak ipar itu ada di RS di Pasuruan ya. Dan ada orang tua saya sendiri juga ada di RS di Surabaya, Sutomo ya. Nah, artinya kan mereka di sana pakai masker-masker yang mungkin kebutuhannya apa ya, sangat banyak, tinggi ya, gitu. Akhirnya saya mencoba, oh saya ada nih, ada kenal, baru kenal ya, istri saya baru kenal ini jual masker gini. Akhirnya oke, yuk kita transaksi ya, transaksinya akhirnya sampai seperti itu, panjang sekali, dan harus kasih DP. Ya kita jaga-jaga, bukan suudon tapi jaga-jaga, janganlah ya, kita kan baru kenal ya, kalau bisa ada COD aja, ketemuan. Sudah jelas ketemuan di situ, ternyata nggak datang. Dan akhirnya di situ saya juga nggak ngerti ya waktu itu, karena memang ya mungkin karena dilihat kita bagaimana keseriusan saya untuk order. Akhirnya ya sudahlah, awalnya nggak mau DP, cuma akhirnya mungkin ngasih lah DP yang angkanya ya nggak besar sih angkanya, ngasih di sini. Cuma yang terjadi akhirnya apa, yang jual nggak datang. Nah saat yang nggak jual nggak datang, nah, ya sudah, bagaimana sikapnya Mas Bayu? Ya sudah, Allah lagi detox saya. Tapi sekali lagi, setelah kejadian itu, malam harinya ada transferan masuk. Jadi Allah ganti berkali-kali lipat saat kita sudah siap. Nah, di posisi kelima ini apa Mas Bayu? Allah kasihnya tes kejujurannya. Jadi artinya gini, oke lah, sekarang kondisinya kita adalah kondisi yang bagaimana semua lagi membutuhkan, ya. Mungkin kita bukan produsennya, kita hanya mungkin perantara, ya oke. Cuma yang perlu kita lakukan yang wajar lah, ya, yang wajar. Kalau memang harganya sudah tinggi, coba dulu cari informasi. Ada nggak harga yang mungkin lebih ekonomis, tapi juga itu terjamin, itu juga benar. Nah, dicek dulu, kita cek dulu. Saat sudah cek, kita dapetin, baru kita bagaimana ngelemparnya Mas Bayu, atau kita bagaimana menjualnya. Ya sudah lah, kalau mau ambil keuntungan boleh kok ngambil keuntungan, boleh ngambil keuntungan. Cuma ya di situ kita punya keuntungan yang paling enggak yang kita anggap wajar, itu bisa diterima, sekaligus kita bentuk kepedulian. Jadi gitu, ini lagi ngetes di level kelima itu, dites kita kejujurannya. Apakah kita gini, wah mumpung nih corona covid semua lagi butuh nih hand sanitizer. Oke, saya bisa nih bikin hand sanitizer sendiri. Ya oke, ayo bikin. Saat dibikin ternyata apa ya, bahasa mungkin bahan-bahan yang dipakainya harusnya punya satu standar ya. Contohnya mungkin alkohol sekian persen, ini sekian persen. Ternyata yang kita gunakan biar untungnya banyak. Oke, alkoholnya betul 100%, alkohol 75%, betul ya. Cuma kita pakainya di persentase di botol, itu nggak sesuai. Kita pakai sekian persen, kita kasih semuanya yang banyak, yang lainnya campurannya yang lain yang banyak. Nah itu, saat kita lakuin itu, yang harusnya kita berada di level yang kelima, kita langsung terjun payung, balik lagi ke yang pertama. Terus gimana dong nyikapinya Mas Bayu? Ya yang wajar, yang sesuai gitu. Bikin hand sanitizer sendiri, ya sudah 75. Gimana caranya campurannya? Ya sudah 75 dengan apa yang mungkin orang-orang kimia, orang-orang yang lebih paham. Ya intinya adalah berusaha semaksimal bagaimana dengan kondisi seperti ini kita boleh mengambil untung. Cuma di situ kita pakai di untung bagaimana yang normanya yang sesuai ya. Gitu ya. Itu yang kelima. Allah lagi ngetes nih. Allah yang lagi ngetes nih ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada lagi nih pertanyaannya. Apa ini ya? Alhamdulillah. Pak Anas, dunia percetakan undangan lagi keren. Ada kebijakan orang punya hajatan dipidana 1 tahun. Nah, gimana mensikapinya? Ya, kita sikapi positif. Itu demi kebaikan bersama, ya.
nggak mungkin hajatan dipidana. Artinya gini, artinya pemahamannya pidana satuan gini, boleh punya hajatan ya, cuma di situ dibatasin gitu loh ya, nggak boleh ada apa ya, perkumpulan atau kerumunan yang lebih dari 5 orang, nah gitu. Jadi artinya kalau lagi mungkin pertemuan apapun ya di situ ya ini Allah paksa gimana nih mensikapinya, ya Allah paksa. Ini lagi posisi kita lagi di apa ya, lagi dikasih sinyal sama Allah ya. Menyikapinya gimana ya, sederhana. Kalau bagi orang magnet rezeki ya langsung aja wow keren ya, gimana ini ya, percetakan lagi keren banget nih, semua yang order gini gimana ya, sekarang coba cetak yang lain ya, cetak itu stiker hand sanitizer itu, wah itu orang lagi sekarang lagi banyak itu bikin hand sanitizer kayak ya. Jadi itu kita pakai percetakan itu kan tetap jalan bisa ya. Ya intinya cobalah Bismillah, tetap positif ya. Gresik rindu Masya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah kita doa bareng-bareng lah ya. Covid segera selesai dan saya bisa silaturahmi ke saudara-saudara yang lain ya. Termasuk saya juga banyak beberapa kota-kota yang saya sudah janji saya nggak bisa datang ya. Mohon maaf ya. Bu Yayu, alhamdulillah semula usaha nggak rame ya, ngamalkan Karputala 3 amalan. Alhamdulillah Covid di rumah, online jualan masker trendy, ini justru lancar seperti tidak percaya. Masya Allah ya. Sudah ada satu customer, masker jujur pesan tas 6 buah saat Covid ini. Masya Allah. Nah itu tadi ya, saya hanya pesan. Pas pembahasan saya yang kelima tadi ya. Allah lagi ngetes nih. Allah lagi ngetes kejujuran kita. Artinya kita jualan masker kain ya, kita produksi sendiri. Wah kain kan harusnya kan harganya murah nih. Ayo bikin harganya berapa? Bikin satu pieces 10.000 gitu. Masya Allah. Allah astagfirullahaladzim ya. Harusnya kalau bikin di situ mungkin HPP-nya produksinya hanya mungkin 3.000 atau 2.000 ya. Ya boleh lah kita jualan mungkin 4.000 Mas Bayu, kan ada yang produksi ada yang gini, boleh hitung dulu HPP-nya. HPP itu harga pokok produksi. Artinya mungkin kalau HPP-nya sudah ketemunya 2.500 gitu contohnya ya. Ya bolehlah kita ngambil untung mungkin sekian persen, kita jual jadi 3.500. Nah, itu masih oke lah ya. Yang nggak oke itu kita jual 10.000 gitu ya. Nah ini semoga nggak seperti itu. Jadi berikan aja yang terbaik, termasuk bahannya yang terbaik, semuanya berikan yang terbaik ya. Nur Asia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Dewi, lowbat ya, dicas dulu lah ya, ilmunya nanggung nanti ya, dapatnya ya. Tuh posisi yang kelima ya, kita lagi diuji nih Allah lagi nguji kita, apakah kita jujur, apakah kita bisa benar-benar siap dapetin ini sinyal dari Allah. Saat kita sudah siap, nah, selanjutnya apa Mas Bayu? Naik ke level 6. Level 6-nya apa Mas Bayu? Langkah yang ke-6-nya apa Mas Bayu? Nah ini dia langkah ke-6-nya. Kita tahu di magnet rezeki, kita berusaha bagaimana bisa masuk menjadi pribadi plus 6, yaitu fokus kita adalah kemuliaan dan kebahagiaan orang lain ya, kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah saat kita bisa seperti ini, saat kita bisa, artinya gini, kayak saya pribadi, saya contohkan aja, nanti silakan diterapkan masing-masing dengan kondisi teman-teman ya. Bagi saya gini, saya nggak bisa nih ya, sekarang nggak bisa bikin kelas, saya nggak bisa silaturahmi di beberapa kota, saya nggak bisa berbagi lagi seperti yang dulu ya. Artinya kondisi yang seperti ini kita nggak boleh offline ya, ya betul, kita nggak boleh offline, semua harus online. Maka harus bagaimana? Ya sudah ya, apa yang sudah kita dapat. Contoh kayak saya ya, sekarang lagi banyain, beberapa 1 bulan ini lagi banyain ngulang-ngulang buku yang sudah saya punya, artikel yang saya punya, saya ngulang. Bagaimana menjadi pribadi plus 6 ini Mas Bayu? Ya sudah, bagiin aja semua ilmunya. Kayak saya di Telegram itu ya, men-share, selalu saya share bagaimana, termasuk kemarin saya bahas beberapa contoh mungkin
Saya kasih polling ya di situ, apa yang ingin dibahas sih sebenarnya. Saya kasih beberapa pilihan tentang pengembangan diri, tentang bisnis, tentang habis itu keuangan, habis itu tentang keluarga atau tentang anak muda lah. Kemarin saya kasih polling di Telegram saya. Nah, urutannya ada kelihatan semua. Ya, mulai saya bagikan itu, ya itu tadi. Apa yang kita bisa berikan saat ini? Ya, saat ini banyak sekali yang perlu orang butuhkan adalah hal-hal yang positif. Maka bagiin aja, kita punya apapun yang kita tahu bagiin. Contohnya ya, lagi mungkin ya. Nah, ini lagi yang mohon maaf ya, mohon izin. Lagi yang saya mulai 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 terjun ya. Karena kepedulian awalnya kemarin saya berusaha positif, positif, positif. Setelah saya positif, sekarang sudah waktunya apa? Perannya Mas Bayu. Nah ini dia, saya sudah berada di level sudah 1, 2, 3, 4, 5 sudah siap semuanya. Sekarang saya harus masuk ke 6, di atasnya lagi. Lah 6 ini apa? Kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Kita berikan, give, kita give. Apa yang bisa libatkan Mas Bayu? Ya kemarin saya coba, saya nyoba sih di Telegram saya, hanya Telegram saya coba, saya ngetes siapa yang mungkin ingin terlibat. Saya mengadopsi dari Ustadz Nasrullah ya, dari gurunda kita ya. Saya ngadopsi beliau kan apa ya, memfasilitasi bikin donasi ya. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk tenaga medis ya. Karena itu garda terdepannya. Kalau kita kan sudah pakai masker dan lain-lainnya, mereka garda terdepan. Ya. Maksudnya gimana ngadepin semua orang-orang yang sudah mungkin sudah positif dan dibutuhkan satu sumber dalam dirinya yang harus imunnya naik gitu. Dalam dirinya harus fit gitu ya. Dengan contohnya ya di RS harus fit. Nah, itu kemarin saya mulai sebenarnya ngetes. Kalau saya pribadi sih sebenarnya sudah ya, ke saudara saya kasihkan mungkin angkanya ya memang mungkin gak bisa besar dan dinikmati banyak di RS di Bangil Pasuruan. Ya, saya coba, intinya adalah kakak saya dulu aja dah, karena ada dulu biar paling nggak dia fit ya, prima dengan kondisi yang di lingkupnya seperti itu ya. Akhirnya saya bagikan ke orang tua saya dan yang kakak saya bagikan, saya kasih biar mereka setiap harinya fit ya. Artinya itu karena yang harus berkontak langsung gitu ya, yang harus berkontak langsung. Jadi itu, jadi yang kemarin saya coba di level 6 ini, langkah ke 6 ini, saya menjadi pribadi plus 6 yang bagaimana. Oke, saya bagikan di Telegram tentang apa-apa ilmu-ilmu yang sudah saya punya. Satu mungkin kata-kata yang bisa memotivasi di Instagram saya, di FB saya. Nah itu sudah mulai seperti itu, dan selanjutnya apa yang harus bisa saya lakukan lagi? Yaitu tadi, saya buka saran-sarannya, mungkin ada yang mungkin ingin terlibat membersamai saya untuk bagaimana yaitu tadi ya, untuk tenaga-tenaga medis, karena dia harus punya fisik yang prima untuk menghadapi termasuk teman-teman saya, alumni saya juga banyak ya yang lagi ada di puskesmas, ada yang seperti itu ya. Coba deh, intinya harus benar-benar fit lah kita ngadepin itu. Nah akhirnya saya ya itu tadi, saya mulai bagikan apa yang saya mungkin bisa bagikan. Saya bagikan. Nah kemarin saya share di Telegram sih, hari Jumat kemarin sempat. Setelah itu saya nggak bahas lagi ya, karena di situ saya pengen ngelihat siapa yang ingin membersamai gitu aja ya. Itu adalah level saya, level langkah saya sekarang berada di mana? Di yang keenam. Yang keenam, saya bagaimana berusaha menaikkan dan menjaga agar tidak terjun payung. Terjun payung saat kita ibarat gini, ya sudahlah, saya kan punya nih, mungkin apa yang kita punya, ya sudah biar keluarga saya dulu yang didapetin, orang lain ya sudahlah biar orang lain. Nah berarti kita berada di level 5 aja, nggak bisa naik. Padahal yang kita tahu, yang kita ingin, kita dapetin keajaiban. Betul nggak? Iya, saya yakin. Maka sekarang kita teliti level kita ada di mana, dan coba cari bagaimana kita bisa naik level itu, dan menjaga-jaga kita nggak terjun payung balik ke level yang awal. Nah ya itu.
Maka yang ketujuh bagaimana Mas Bayu? Yang ketujuh, kita hanya nunggu saja. Bukan nunggu ya. Ya dengan cara itu tadi kita akhirnya hanya siap aja. Setelah itu kita nunjukkan bahwa ternyata kita siap terima keajaibannya. Kita dapetin keajaibannya. Pasti Allah kasih sarananya. Pasti Allah kasih. Ya. Tinggal sekarang teliti aja. Ya, tinggal teliti aja. Jadi bagaimana Mas Bayu langkahnya? Ya itu tadi, perhatiin langkah-langkah masing-masing dari teman-teman. Level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka di level ketujuhnya, yaitu adalah keajaibannya itu sendiri. Akan datang sendiri. Jagain aja. Ya, jagain aja. Itu dia ya. Jadi bagaimana kondisi sekarang Mas Bayu? Ini sinyal. Ini tanda. Allah mau kasih tuh keajaiban buat kita. Siapa yang siap, siapa yang bisa, ya pasti dapat keajaibannya. Ya. Pasti dapat. Ya, Bovi ya, mohon doanya Mas Bayu, ngeri juga ya terjun payung, biar tidak terjun payung di saat seperti ini. Ya, itu dia. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Benar hati-hati ya. Saya pun juga gitu, setiap harinya berhati-hati, benar berhati-hati ya. Jadi sekedar bagaimana kita menerima kondisi ini bukan tentang hanya siap menerimanya. Kita harus tahu kita berada di posisi di mana. Karena ini sudah sinyalnya, Allah sudah mau siapin nih. Apalagi setelah ini kan kita masuk Ramadan ya, bayangkan. Kemarin coba saya mungkin ini saya bertanya tapi nggak perlu dijawab ya. Waktu kemarin malam nisfu Sa'ban, coba ya, coba di malam seperti itu, bayangin. Di tahun-tahun kemarin kita mempersiapkan enggak? Bahkan kita mungkin nggak ingat, tapi di tahun ini Allah paksa kita ingat. Allah paksa kita pengen tuh, kita menangis sama Allah, kita minta ampun sama Allah. Coba nangis kan? Yang bagi yang teman-teman kemarin malam nisfu Sa'ban mungkin merasa ya itu, mohon maaf ke teman-teman yang lain, kita yang jelas apa ya, ya itulah ya, saya apa ya Allah, saya hanya gini dan hati saya gini, ya Allah ini tanda, ya Allah ini tandanya Allah sayang buat kita, tandanya Allah mau kasihin. Kita lagi doa kemarin kan, ya Allah datengin, ya Allah saya pengen, mungkin kita mengharapkan keajaiban, betul nggak saya tanya nih ke teman-teman semua nih, kita benar-benar minta nggak, pengen nggak dapetin keajaiban? Coba deh, saya pengen tanya ini dulu dan boleh dijawab di sini. Kemarin kita doa, kita minta, kita berharap, kita dapetin keajaiban, betul nggak? Coba jawab dulu, nanti saya kasih penjelasannya ya. Udah rasa nih 1 jam ya, nggak apa-apa deh ya, nggak apa-apa. Gak ada yang jawab nih. Oh, nggak ada yang pengen dapat keajaiban berarti ya. Oh iya sudah. Oh, ya pantas. Berarti kita nggak dapat keajaiban kan? Nggak pengen kalau keajaiban kan? Boleh jawab. Silakan dijawab ya. Saya tanya. Kemarin ya. Pertama kenal. Pertama mengikuti, mungkin tahu ilmu mandat rezeki. Pasti kita kan, ya Allah semoga saya bisa dapetin keajaiban. Saya pengen kayak gini. Betul nggak? Pasti semuanya jawab betul. Pasti jawab iya. Nah di situ sekarang Allah mau kasih tuh. Kondisi sekarang itu sudah sangat jelas. Allah mau kasih tuh keajaibannya. Bayangkan. Saya dalam hati saya gini, ya Allah. Kemarin saya benar-benar berharap, ya Allah, saya pengen, ya Allah, saya mungkin dapat keajaiban. Walaupun saya juga kadang-kadang di kelas juga, dapatin keajaiban gini, dapatin keajaiban, betul nggak? Ya saya juga punya keinginan, saya juga manusia biasa, saya juga punya keinginan, ya Allah, saya juga pengen dapat keajaiban, ya Allah, gitu. Allah kasih tuh kondisi sekarang. Jadi doa kita itu sudah ngumpul, bayangkan ya. Sekarang bayangkan doa kita itu yang kemarin berbulan-bulan itu lagi ngumpul, habis itu ngumpul gitu, itu semua langsung naik gitu.
ke Allah, dan sekarang Allah kasih pas gitu ya, sekarang kondisinya, yuk kamu siap bener nggak dapetin keajaiban, kasih Allah kondisi gini, maka itu sarananya. Jadi ini kondisi saat ini, itu kondisinya kita sudah Allah siapin keajaibannya. Jadi Allah sudah siapin nih ya keajaiban buat kita. Tinggal pertanyaannya, kita siap dapetin nggak? Kita siap, ibaratnya kita sudah buka tangan nggak dapetin itu. Kalau kita nggak buka tangan, ya kita nggak dapet. Kalau kita sudah dapet, ya Allah, saya sadar ya Allah, saya banyak dosa, saya salah ya Allah, di luaran pasti benar ya Allah. Ya sudah ya Allah, mungkin saat ini saya waktunya untuk dekat kepadamu. Ya sudah dekat. Setelah sudah dekat ya Allah, sekarang saya belum dapat penghasilan ya Allah. Mungkin saya sekarang harus di PHK ya Allah. Sekarang bisnis orderan nggak banyak ya Allah. Ya nggak apa-apa ya Allah, kalau itu memang sebagai sarana untuk pembersihan diri saya yang kemarin-kemarin. Itu yang keempat. Yang kelima, setelah itu ya Allah, Allah datangin ngetes kita. Kita nggak jual barang yang harusnya kita punya, ternyata Allah datang rezeki dari yang lain, mungkin jualan masker dan lain-lainnya. Kita dites jujurnya, ya udah ya Allah, yang penting saya bisa dapat untung cukup buat untuk keluarga semuanya di era sekarang ini, harus di rumah, ya sudah nggak apa-apa, saya ambil ya Allah untung yang secukupnya buat saya. Tuh, saat kita sudah siap jujurnya, setelah itu kita ngomong dalam hati ya, selanjutnya di level ke-6 ini apa, di langkah ke-6 apa. Ya sudah, saya ingin berbagi kepada orang yang lain. Apa? Terlibat. Apa yang kita punya terlibat. Kasihkan. Kasihkan. Bukan semuanya, enggak. Kasihkan. Apa yang kita kasih gitu. Itu berarti posisi ke-6 tuh. Terus ketujuhnya gimana Mas Bayu? Ketujuhnya siap-siap. Hanya nunggu. Bukan nunggu deh ya. Bukan nunggu. Datang langsung. Karena itu kita sudah buka tangannya dan siap dapetin. Allah Akbar. Ya Allah, ya Allah, hanya gitu. Akhirnya syukur kita bisa di detik pertama. Nah, saat kita sudah tahu langkah-langkahnya gini, maka kita pasti saat ada satu kondisi, ya Allah, saya lagi dikasih sinyal sama Allah mau datengin keajaiban. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya mau naik level aja. Sekarang level saya masih di level 3. Saya mau naik level ke-4 ya Allah. Saya mau naik level ke-5. Saya mau naik level ke-6. Berbagi apa yang bisa kita kasihkan saat ini. Ya mungkin kita nggak bisa ngasih bantuan yang lebih kepada yang lainnya. Ya sudah, apa yang bisa kasih. Ya kalau kemarin mohon izin ya, yang kemarin saya share di Telegram saya ya, siapa yang ingin membersamai terlibat untuk donasi untuk tenaga medis, nggak ada nilai, nggak ada ketentuan angkanya, enggak. Saya ngasih enggak, terserah Anda mau kasih berapa, 10.000, 50.000, 100.000, 500, 1 juta, enggak. Terserah Anda mau kasih. Nah itu kita posisi berada di posisi plus 6. Berada posisi kita di level yang ke-6. Siap untuk orang lain. Demi kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi yang ketujuh keajaiban itu sendiri sudah. Gak perlu ditungguin. Datang. Oke. Saatnya sekarang kita mulai teliti satu persatunya. Sekarang berada di level berapa kita. Dan mulai naik satu. Usahakan naik dan jaga jangan sampai terjun payung. Jagain ya. Jagain jangan sampai terjun payung. Makanya kemarin dari kisah saya yang postingan saya kasih gitu, saya dalam hati saya gini, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya sadar ada dosa, tapi ini sarananya ya Allah mau dapetin keajaiban, tak siapin semuanya. Oh alamun ada yang kolektor yang seperti itu, saya hanya senyum. Terima kasih ya, iya nggak apa-apa. Terserah kalau itu membuat Anda bahagia, silakan lanjutin, nggak apa-apa kok. Sore harinya, tahu-tahu dikabarin, Mas Bayu ini ya barusan dikirim ya angkanya gini. Alhamdulillah, dan itu 2 kali dalam 1 hari masuk gitu. Angkanya luar biasa. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan, silakan dari teman-teman. Kalau memang kita pengen dibahas di sini ya, sambil lalu pengen bahas di sini, itu adalah yang angka keajaiban, dan setelah itu nanti kita akan bahas lebih detail satu persatu jurus-jurusnya di next ya. Sekali kasih tema. Yang jelas adalah kita siap dulu sinyal ya. Siap dulu dengan Allah kasih sinyal sekarang. Ini tanda-tandanya Allah sudah kasih. Kita siap di situ, maka sekarang tujuannya
jurus-jurus dari magnet rezeki itu kita persiapan untuk diri kita agar bisa naik level, naik tingkat, naik langkahnya, dan tentunya akan siap dapetin keajaiban. Bu Nova ya, betul Mas Bayu, kapan hari saya pengen banget punya banyak waktu sama komisaris utama ya, anak ya, komisaris utama ini anak. Dengan adanya kondisi saat ini saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan komisaris saya, dengan WFH. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan, itu tadi. Bayangkan tuh apa ya? Satu kenikmatan. Saya pun juga gitu ya. Di keluarga yang awalnya mungkin ke anak-anak mungkin hanya mainnya sederhana ya, main-main hanya sesikat-sikat ya, sekarang enggak, hari-hari ikut jagain main gitu ya. Ya Allah, seneng banget ya gitu ya, dekat sama anak-anak gitu ya. Ya. Oke, silakan yang ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan dengan kondisi yang mungkin bisa dirasakan saat ini, silakan kalau ada yang mau tanya. Kita bahas singkat dulu ya, sambil mempersiapkan. Ini sudah bagi yang WIB ya, bagi yang sudah jam 2 lebih, atau mungkin ada yang anaknya sudah bangun ya. Komisarisnya sudah bangun, akhirnya waduh Mas Boy gak bisa nyimak ya, oke lah ya, gak apa-apa ya. Bagi yang sedang nyimak hari ini, kalau pengen ada pertanyaan ya silakan, mungkin tanya. Devino, alhamdulillah, masya Allah, kondisi seperti ini banyak keajaiban yang saya dapatkan. Iya ada keajaiban, cuma levelnya kita teliti juga keajaibannya yang bagaimana ya gitu. Kalau pengen yang lebih besar, tentu kita juga butuh perjuangan yang besar untuk kita bisa naik level. Itu keajaibannya datangnya, ibaratnya kita itu sudah disiapin, keajaibannya itu sudah ngerentet tuh, kayak hadiah itu yang ngerentet ya. Sekarang dikasih yang sederhana dulu, yang biasa-biasa, naik makin siap, makin yang besar datang gitu. Masya Allah, rasanya rezeki itu sudah ada di depan mata, tinggal ambil. Tapi nggak gampang sekali Mas Bayu. Saya coba karputala dan zikir, tapi rasanya kok belum dahsyat. Semua down, pemasukan lagi nggak tertata ya, usaha juga lagi down. Saya cuma bisa istighfar dan zikir. Nah, saat siap dengan kondisi yang Bu Arina hadapin saat ini berarti posisinya Bu Arina berada di posisi level yang keempat, yaitu detok rezeki. Allah lagi kasih tuh, Allah lagi apa ya, itu tadi, Allah lagi bersihin, Allah lagi siapin sesuatu yang indah. Allah lagi nyiapin itu buat Anda. Jadi bagaimana Mas Bayu? Ya sudah, kencengin aja di nomor 3-nya, level ketiga. Apa itu? Gua keajaibannya, kencengin aja di situ. Ya Allah, kalau memang ini sebuah sinyal tandamu untuk dapetin yang lebih, ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah. Jadi kalau teman-teman ada yang ikut kelas TUMR ya, kemarin saya dapat tambahan ilmu dari Ustadz Mas ya. Jadi walaupun saya juga mentor yang ngisi, saya juga sebagai beberapa wali kelas, saya juga bisa nyimak materinya. Ada tambahan buat saya gini ya, ikhlas sama ridho. Ikhlas itu kita ngasih, itu ikhlas, kita ngasih itu ikhlas. Sedangkan kita siap menerima kondisi saat ini, itu namanya ridho. Maka saat kita ridho dan ikhlas, bisa ngasih juga ke orang lain, itu siap-siap Allah juga pasti akan kasih yang luar biasa buat kita ya. Ya alhamdulillah banyak yang dapat keajaiban ya ternyata. Ya alhamdulillah, saya bersyukur. Cuma saya ulang ya, bukan saya ulang ya, saya mungkin mau izin mengingatkan, naikkan level saat sekarang. Keajaibannya kalau memang itu sudah dirasa besar, ya alhamdulillah, naikkan lagi, insya Allah keajaiban yang lebih besar lagi, permen yang lebih besar lagi bisa kita dapetin kok, bisa kita dapetin. Pak Tafta,
Iya betul, saya lagi di detox. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima aja, wong itu Allah yang kasih kok. Allah mau kasih hadiah. Cuma Allah lagi ngelihat kita siap apa enggak. Siap enggak? Kalau nggak siap ya tentu pasti itu nggak akan berdampak. Allah nggak pengen. Allah itu pengennya ngasih kita dan itu kita merasa senang dapatnya. Kita senang dapatnya. Nah, kalau kita semua udah dikasih tapi kondisi kita nggak siap, pasti ngerasanya kita nggak akan merasa bahagia dapetin itu. Dan Allah nggak mau yang seperti itu. Allah pengennya kita seneng, bersyukur, dapetin hadiah dari Allah. Itu. Pak Sudarsono, dalam kondisi sekarang ini pandemi, saya tergugah untuk berbagi dengan minimal warga di RT saya. Saya mulai mengajak anak-anak saya bisa kolek dan dana buat berbagi karena banyak warga yang terdampak. Langkah untuk melakukan ini tersendat. Apakah saya lanjut sendiri atau nunggu bisa bersama-sama? Saran saya, lakuin dulu. Tetap Anda yang bisa Anda lakuin. Kalau memang kondisinya untuk bersama-sama nggak bisa maksimal, ya coba bergabung. Ikut di yang lain yang bisa bisa seenergi, sefrekuensi dengan langkah Anda. Jadi awalnya lanjutin aja, nggak usah nunggu, lanjutin. Apa yang bisa Anda lakukan aja. Untuk RT ya sudah apa yang kita bisa lakuin. Contohnya mungkin bikin semprot disinfektan sendiri gitu, semprotin sendiri, nggak usah nunggu yang lain, sudah Anda sendiri. Daripada nggak ngapa-ngapain, itu lagi posisi plus 6 tuh. Itu posisi level 6 tuh kalau kita bisa melakukan itu. Ya sudah, yang lain nggak mau, ya sudah saya sendiri semprotin semua, setiap rumah-rumah orang satu RT semprotin rumahnya di depannya itu, sendiri kita, nggak usah nungguin orang lain. Itu lagi posisi plus 6, kita lagi posisi di level yang ke-6, maka siap sudah mendapetin dengan keajaiban. Tuh ya, tadi level ke-6-nya apa? Keputus ada telepon. Level ke-6-nya itu apa yang kita bisa bagikan. Sekarang kita punya apa? Kayak contoh saya kemarin ngetes sih saya ya, yang tadi saya cerita itu ngetes. Cuma saya nggak ngetes ke alumni yang grup, tapi ngetes di Telegram saya. Saya ngasih satu flyer ya, dan itu saya ngadopsi, saya ngatp dari Ustadz Nas. Buka donasi, siapa yang ingin membersamai, ya saya yakin di sini ada yang dengan kondisi pandemi tetap ada penghasilan, dengan kondisi yang gini tetap dapat sesuatu yang menyenangkan. Saya yakin ada dari teman-teman yang ada di sini. Maka di situ kita bagaimana level 6-nya? Kita peduli. Yang saya keluarin ya, flyer kemarin itu adalah saya kan hampir tiap minggu itu ya kemampuan saya sendiri, saya nggak ngajak yang lain, saya belum ngajak yang lain, belum ngajak ya memang. Saya sendiri saya ngasih bagaimana karena tenaga medis ini kan garda terdepan, langkah yang ibaratnya yang paling awal ngadepin orang-orang positif COVID ya kan. Maka yang diperlukan adalah apa? Ya dia harus prima, dia harus fit, dia harus benar-benar badannya, imunnya harus bagus ya. Karena itu memang kuncinya. Karena selain sudah pakai APD dan lain-lain, ya itu memang sudah standarnya. Tapi di situ saat dirinya sudah fit, itu nggak mungkin kena. Saat diri kita fit nggak mungkin kena. Jadi yang biasanya kalau saya lagi ngisi kan saya bawa senjata tuh ya. Saya sebut bawa senjata. Saya bawa senjata buat diri kita biar saya satu hari full bisa berdiri, bisa bagikan. Nah itu kan vitamin atau suplemen yang saya pakai. Nah itu yang saya bagikan ke kakak saya, ke orang tua saya yang ada di RS ya. Artinya mereka kegiatannya ada di situ dan itu berhubungan langsung dengan hal-hal yang itu tadi COVID ya. Maka apa yang bisa saya lakuin plus 6-nya? Ya saya bagiin. Saya punya yang bisa sesuatu untuk naikkan ibaratnya naikkan diri saya, naikkan kondisi saya, fit saya, prima saya, imun saya bagikan ke dia. Walaupun nggak banyak ya, tapi itu semampuan saya ya, saya bagiin. Cuma dalam hati saya kemarin juga terketuk, aduh
semua bisa semua saya kasih ya di tenaga medis yang saya ibaratnya saya kenal gitu ya, itu mungkin lebih enak. Akhirnya kemarin saya munculin di Telegram saya, siapa yang ingin membersamai untuk itu gitu ya. Nah, cuma saya ngetes ya, hanya beberapa aja ya. Memang Mas Bayu kok belum dikeluarin ke alumni? Belum, nanti ya. Atau nanti saya di grup ini pun juga saya kasih juga siapa yang ingin terlibat terlibat membersamai. Nanti saya laporannya saya laporin terus loh ya. Ibaratnya saya update terus bagaimana penyalurannya, bagaimana ini, saya ibaratnya transparan semuanya karena ya memang ini ngomongin amanah, balik lagi ya. Ini adalah posisi plus 5, bukan plus 5, posisi di level 5, menjaga amanah. Saat saya bisa menjaga amanah, saya berada di posisi tetap di plus 5, level 5-nya. Saat saya nggak bisa jaga amanah ini, ya saya terjun payung. Nah, karena kemarin makanya saya nimbang-nimbang, aduh ya enggak ya ini saya ikut buka donasi apa enggak ya ini ya. Kemarin seperti itu awalnya, cuma ya udah bismillah. Saya pengen naikkan tangga saya untuk dapetin keajaiban, ya sudah. Saya awali dengan saya pribadi. Setelah saya sudah berjalan beberapa minggu pribadi, saya coba buka untuk yang mau membersamai saya untuk donasi. Ya, nanti saya share lah. Itu posisi yang plus 6 Bu Mega ya. Nanti saya share. Kalau memang, tapi terserah, nggak harus ikut saya. Mohon izin, nggak harus ikut saya. Terserah apa yang Anda bisa. Anda mampu silakan ya. Gitu. Bu Yayu, Mas Bayu, 3 amalan itu tetap saya lakukan sih. Iya Bu, terus saja, lakuin aja. Ya, alhamdulillah keajaiban menggunakan cara Karputala. Yang pertama sempat saya diskusi dengan Mas Bayu. Selesai acara kajian di bulan A, mencoba lagi menggunakan kartu dan diberi jawaban surat Qaf ini pertama, dan saya bergetar dan saya benar-benar yakin, dan alhamdulillah jawabannya sekarang ini. Ya, insyaallah, bismillah. Ya, alhamdulillah. Ya itu. Saya ingin membantu tetangga saya yang membutuhkan, tapi dia nggak pernah merasa berterima kasih. Itu gimana Mas Bayu? Urusan terima kasih atau enggak itu sudah berbeda konteks. Dia nggak terima kasih, sudah nggak apa-apa. Yang penting Allah tahu kita sudah bantu. Maka yang dilihat di situ dulu. Ya. Soal dia nggak terima kasih, nggak pernah terima kasih Mas Bayu, bahkan gini-gini, nggak apa-apa, ya. Lakuin aja terus, ya. Ada lagi? Ya, saya mohon izin ya, bentar. Oh, belum ada. Ya. Itulah ya, itu level 6-nya. Levelnya tadi kita harus benar-benar apa yang bisa kita lakuin. Jadi ya itu, selain kita meneliti semuanya, ya saat ini kita benar-benar harus bisa posisi. Maka ini sinyal ya. Oke ya, kalau memang nggak ada, ini diantara saya bagaimana bisa naik ke level yang ke-6, yaitu berbagi. Maka cara saya yang bagaimana, ya sudah, yang harus dipaksa adalah kita harus online. Nah, online yang saya timbangkan kemarin adalah yang paling enak adalah saat ini Facebook. Nah ya, ada lagi sih Zoom, cuma ya kadang orang harus ada yang nggak paham tentang Zoom ya. Ya akhirnya yang lebih paham kan banyak adalah Facebook ya. Saya awali dengan Facebook dulu aja lah ya. Saya awali dengan Facebook dulu, nanti bagaimana langkah-langkah selanjutnya ya kita lihat nanti dah ya. Insyaallah moga Allah kasih juga saya kesempatan yang lebih untuk bisa sharing lagi dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Gak ada lagi pertanyaan buat teman-teman yang kita bahas di siang hari ini. Sudah mendekati, sudah 2:30 nih ya, persiapan untuk masuk sholat asar yang WIB ya. Yang dari luar pulau, yang Batam kayaknya tadi sudah asar duluan ya. Oke, sekian dari saya ya. Semoga insya Allah saya coba nanti kita diskusi di grup ya. Kita live lagi per minggu atau kita sesuaikan lagi waktunya yang nyaman ya.
Jadi kesempatan hari ini sekian dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang nyaman, kurang sesuai dan lain-lain, atau mungkin ada jawaban yang pertanyaan yang belum saya jawab, belum saya sapa semuanya. Ya insya Allah semoga kesempatan selanjutnya kita lebih banyak bisa bersilaturahmi lagi. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.